Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda, Soleh dan Soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1 muatan bahasa Indonesia, yakni tentang ide pokok. Nah, Ananda, Soleh dan Soleha, sudah tahu belum ya apa itu ide pokok? Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar penulis atau pembuat teks. Oleh sebab itu, ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama teks. Untuk dapat menentukan ide pokok pada suatu teks, kita harus membaca teks dengan seksama secara keseluruhan. Setelah itu, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf atau disebut dengan kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Baiklah, sekarang mari kita baca dan kita perhatikan paragraf berikut. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Kalimat utama dari paragraf tersebut adalah serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Dari kalimat utama tersebut terdapat ide pokok, yakni fungsi kaki pada serangga. Sehingga kalimat-kalimat yang lain merupakan kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak ide pokok. Yang pertama ada paragraf deduktif, yakni ide pokok di awal paragraf. Paragraf induktif, yakni ide pokok di akhir paragraf. Dan paragraf campuran, yakni ide pokok di awal dan di akhir paragraf. Mengembangkan ide pokok. Untuk membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. Kedua, menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. Tiga, membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut. Kalimat tersebut akan menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. Keempat, mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Kelima, menulis beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Dan terakhir, menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu. Sekarang, mari kita membuat suatu paragraf dari suatu ide pokok. Ide pokok. Gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Kalimat utama. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Kalimat pengembang. Seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Gurita dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Sekarang, mari kita menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat.
Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Demikianlah materi dari Bu Guru. Terima kasih banyak, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.